Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa hari Kamis 7 September 2023 dengan mengambil tema Duk in Altum, diinspirasikan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Duk in Altum, ungkapan bahasa Latin yang diambil dari Injil yang hari ini kita renungkan dari sabda Tuhan sendiri, yakni perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Bertolaklah ke tempat yang dalam. Ada perintah itu, duk in altum. Dan ada tanggapan, ya. Rasul Petrus dan juga nelayan yang lain yang sementara itu juga mendengarkan bagaimana Yesus mengajar, memberi tanggapan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Saya ulangi, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Sangat jelas sekali ada sabda yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia, berupa perintah, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ada sabda yang berupa perintah, dan ada tanggapan dari Petrus dan nelayan-nelayan yang lain. "Tetapi atas perintahmu aku menebarkan jala juga." Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar dugaan, rencana dan juga karya keselamatan Allah. Sesuatu peristiwa yang di luar nalar para nelayan waktu itu. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kelihatannya mustahil, tapi di dalam perintah dari sabda Tuhan itu, ketika orang berani melaksanakan dan tidak mempertanyakan lagi, tapi percaya bahwa sabda Tuhan itu tidak, bahasa Jawanya njlomprongke. Tentunya Tuhan Yesus tidak memberi sabda supaya untuk menakut-nakuti atau memberi harapan palsu. Tidak. Petrus percaya. Oleh karena itu dia menjawab, "Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga," karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti punya rencana ketika orang mau untuk menanggapi, melaksanakan perintah dari Yesus itu sebagai pelaku sabda. Dan yang terjadi memang luar biasa. Dikatakan di sana mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Sebelumnya di dalam ayatnya yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, artinya melakukan perintah Tuhan, ya, yang kelihatannya sulit untuk mereka praktekkan, tapi nyatanya juga ketika mereka melakukannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika mereka percaya bahwa di dalam perintah Yesus itu pasti ada sesuatu yang ingin Allah ungkapkan, terjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga jalan mereka mulai koyak. Bahkan mereka kemudian memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Ketika kita seperti halnya Petrus merenungkan sabda Tuhan, perintah Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Lihat bagaimana kisah ini begitu menyegarkan iman kita, menginspirasi iman kita. Kadang kita sebagai umat Katolik, ya, bisa jadi kalau ibaratnya gambaran kita itu sebuah lautan, ya,
Yesus mengajak supaya bertolak ke tempat yang dalam. Jangan-jangan iman kita itu masih iman yang ibarat laut, masih permukaan, masih di dalam permukaan, lapisan paling luar. Di dalam beriman akan Yesus, tahu sabda Yesus, tapi belum meyakini daya kekuatan sabda itu. Kita diminta untuk bertolak yang lebih dalam, tidak hanya dangkal, menjadi umat Katolik yang dangkal saja, hanya tahu firman, tapi belum meyakini sungguh bahwa ada daya dari firman Allah yang keluar dari lisan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sekali lagi, sahabat Rema yang terkasih, perintah Yesus bagaimanapun juga itu sabda Allah, karena dialah sang sabda yang menjadi manusia. Segala sabdanya tidak mungkin, ya bahasa Jawanya jelomprongke, ya, atau menuntun kepada hal yang menyelakakan kita, tidak. Justru ketika kita tahu dan melaksanakan perintah itu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sahabat Rema yang terkasih, sebagai renungan Rema hari ini, mari kita mendengar banyak sekali ungkapan, kita mengetahui banyak sekali sabda-sabda Yesus di dalam Alkitab. Kita renungkan, kita tahu, mungkin bisa kita hafal, tapi apakah kita sungguh-sungguh bisa lebih dalam, ya, tidak hanya dangkal, tidak hanya mendengar sabda itu, tapi apakah betul ada tanggapan bahwa kita betul-betul percaya seperti halnya Petrus? Karena perintahmu maka aku melakukannya. Mari, setiap ayat kitab suci yang berisi sabda Yesus Kristus itu pasti membawa sesuatu yang dahsyat dalam hidup iman kita. Seperti yang terjadi oleh Rasul Petrus dan teman-teman nelayan waktu itu. Itulah iman yang dalam. Itulah artinya beriman bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita disadarkan, jangan-jangan saya itu masih di permukaan, ibarat lautan masih di permukaan. Ya, saya tahu itu sabda Tuhan, tapi apakah kita betul-betul meyakini bahwa sang sabda itu adalah pelita bagi hidup kita, mempunyai daya yang mengubah hidup kita? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita diminta untuk tidak hanya mengetahui sabda, tapi betul-betul percaya kekuatan dari sabda Yesus itu. Sahabat Rema yang terkasih, ada sebuah lagu yang bisa mengantar kita semua untuk lebih dalam, ya, bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk, terima kasih Tuhan Yesus atas Rema hari ini. Sabdamu betul-betul menggerakkan aku. Setiap engkau bersabda, itu pasti punya daya kekuatan ilahi yang mengubah hidupku. Engkau tidak hanya sekedar nabi, engkau adalah sang sabda yang menjelma menjadi manusia. Engkau adalah Allah yang menyertai kami, sehingga daya kuasa sabdamu betul-betul mengubah hidup kami. Kita bertolak ke lebih dalam, tidak hanya tahu sabda, tapi pelaksana sabda, karena percaya sabda Tuhan Yesus itu akan merubah dan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Anugerah-anugerah yang telah Tuhan berikan, Tuhan siapkan kalau kita berani melakukan sabda Tuhan. Lagu dari Puji Syukur 650. Kita nyanyikan bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Seperti halnya dialami oleh Rasul Petrus yang percaya
pada sabda Tuhan, perintah Tuhan Yesus. Dia berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Hidupnya berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga hari ini sungguh mewarnai kita di hari ini juga di hari-hari selanjutnya. Semoga hidup keluarga kita, komunitas kita, rencana-rencana hidup kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.